Yang penting lagi, saudara-saudara, dalam perkara ini kita mesti cermati adalah pada saat pemeriksaan ini sesuai dengan pengakuan-pengakuan dan pernyataan-pernyataan di hadapan persidangan bahwa orang-orang ini dilakukan terhadap mereka ketika mereka diperiksa bukan di Polda Metro Jaya di tempat pemeriksaan pada awalnya, tetapi di motel di Kampung Melayu, situ di hotel di Kampung Melayu sana itu, Nirwana namanya, ya betul, Johnson. Dan mereka disetrum, dipukuli dan seterusnya. Sehingga dibuatlah pengakuan-pengakuan yang arahnya itu adalah melibatkan banyak orang, termasuk diantaranya adalah Antasari. Apa yang mau saya katakan khususnya mengenai senjata ini? Ya. Kalau dari awal kita coba lihat, misalnya saya coba mundur sedikit mengenai barang-barang yang disita sesudah almarhum itu ditembak. Yang pertama yang disita adalah celana jeans yang dipakai oleh almarhum. Kemudian ada serpihan peluru yang tinggal di mobil BMW itu. Tetapi bajunya raib, ya, ditelan bumi, kita nggak pernah tahu. Dan kita juga tidak pernah tahu alasannya mengapa ketika itu tidak disita oleh penyidik, oleh polisi. Jadi dari sini saja sebenarnya, ya, kalau kita cermati secara baik, ini sudah ada hal-hal yang terus terang buat saya agak membuat saya, akal sehat saya dalam banyak hal saya tidak bisa menjangkau fakta seperti ini. Hal yang lain lagi mengenai peluru. Menurut keterangan Abdul Munim, peluru yang bersarang pada tubuh korban itu di kepala itu besar, lebarnya adalah 9 mm. Ya. Nah, sementara kalau dari ahli yang kita hadapkan di persidangan ketika itu, dia menyebut bahwa senjata yang ditunjukkan sebagai bukti dalam melakukan penembakan itu adalah revolver spesial 38. Saya baca di Wikipedia, ya. Kalau spesial 38 ini, dia itu 9,0678 mm. Jadi melebih dari 9 mm. Ini kalau revolver spesial 38. Dan ini juga yang dikatakan oleh saksi ahli yang kami hadirkan ketika itu, bahwa ini adalah revolver spesial 38. Dari bukti-bukti persidangan misalnya yang di Depok saya katakan tadi, saksi terdakwa itu juga mengatakan bahwa peluru yang dia jual adalah revolver 038. Mungkin Pak Alphonse nanti bisa menjelaskannya kepada kita seperti apa sih sesungguhnya perbedaannya mengenai ini. Nah, kemudian ya, saya kira soal hukuman terhadap teman-teman atau para eksekutor ini, semua dihukum 17 tahun kecuali Daniel Sabon, karena dia dianggap sebagai eksekutor, sebagai pelaku penembakan itu. Kemudian supaya tidak yang lain mengenai perkara di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ini yang menjadi terdakwa itu Antasari Azhar, kemudian Sigit Haryo Wibisono, yang ketiga adalah William Wizard, dan yang keempat adalah Jerry Hermawan Loh. Mereka ini dianggap terbukti, terutama Antasari, kemudian Sigit dan William Wizard. Mereka selain sebagai pelaku pembunuhan, ini yang dianggap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka juga terbukti menganjurkan. Ini agak berbeda ya dengan yang di Pengadilan Negeri Tangerang. Edo dan kalau saya tidak salah Hendrikus, dikatakan mereka berdua ini hanya penganjur saja. Jadi seperti ini Pak Johnson, konstruksi hukumnya pun ini nggak karuan. Ya. Kalau yang di Depok tadi, mereka semua dianggap sebagai penjual senjata. Meskipun ada yang namanya Agus Susanto, dia itu hanya menjadi orang yang mengantarkan mereka mempertemukan orang-orang ini dalam jual senjata.